Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 671. Bang! Sekelompok binatang iblis yang ditransformasikan dari Raja Iblis kecil melonjak ke langit dari laut, dan mereka jatuh kembali ke air dan menciptakan gelombang besar setinggi puluhan meter. Masing-masing binatang iblis ini memiliki panjang sekitar 1000 meter, membuat Hauren yang berdiri di atas kapal emas yang panjangnya sekitar 90 meter terlihat seperti serangga kecil. Namun, kekuatan petir surgawi membuka kulit keras mereka dan menyerang jiwa iblis mereka. Ketika binatang iblis ini jatuh ke laut, tampak seolah-olah lebih dari 10 gunung kecil menabrak lautan, melonjak ombak tinggi. Binatang iblis level 10 yang disembunyikan di bawah laut gembira ketika baut petir surgawi yang dipukul menyerang mereka. Binatang iblis level 10 ini telah mencapai ranah teratas dan akan menghadapi kesengsaraan surgawi sebentar lagi. Namun, karena sejumlah besar binatang iblis level 10 di Laut Iblis, mereka harus menunggu giliran karena energi petir harus diisi ulang. Para pembudidaya di darat biasanya tidak terbang dalam badai karena takut memicu petir surgawi. Namun, binatang iblis di Laut Setan sangat ingin menerima petir surgawi. Bahkan baut petir kecil yang tidak akan mengubah mereka disambut. Baut petir yang lebih kecil ini bisa membuat mereka terbiasa dengan petir dan mempersiapkannya untuk kesengsaraan surgawi. Setelah transformasi yang sukses, mereka akan menjadi Raja Iblis kecil dan keluar dari bentuk binatang iblis. Mereka bisa menakuti binatang iblis level 10 dan menjelajah lebih dalam ke wilayah batin untuk didaftar oleh Raja Iblis besar. Juga, mereka bisa menempati area kecil di laut luar untuk membangun kekuatan kecil. Retak. Sebuah sambaran petir ungu meledak dalam kilatan putih di laut. Sekitar selusin binatang iblis level 10 yang dekat dengan pusat itu disambar oleh energi petir yang cukup tetapi tidak sengit, dan mereka mulai memancarkan cahaya iblis, tanda pertama transformasi. Jepret. Binatang iblis yang ditransformasikan oleh Raja Iblis kecil jatuh di laut dan meluncurkan aura iblis mereka, meretas binatang iblis terdekat menjadi dua bagian termasuk 9 binatang iblis level 10 yang akan berubah. Lautan yang bergelombang berubah menjadi lautan darah secara instan. Raja Iblis kecil yang ditabrak oleh petir surgawi tidak akan membiarkan binatang iblis level 10 mengambil keuntungan mereka dan mencapai alam transformasi dengan mudah. Dua binatang iblis level 10 melarikan diri dengan cepat dengan energi petir yang masih berkilauan di tubuh mereka. Retak. Satu Raja Iblis kecil menyerang lagi, dan salah satu binatang iblis tingkat 10 yang melarikan diri terbunuh. Yang terakhir melarikan diri lebih cepat tanpa melihat ke belakang tetapi dihancurkan oleh Raja Iblis kecil lainnya. Binatang iblis level 10 yang bisa berubah semuanya mati dalam sekejap mata. Dengan sumber daya yang terbatas dari Laut Iblis, pembunuhan brutal adalah norma. Lagi pula, Raja-Raja Iblis kecil tidak akan membiarkan binatang iblis lainnya mencapai alam transformasi dengan begitu mudah. Di antara puluhan juta binatang iblis, hanya sebagian kecil yang bisa mencapai level 10 dari pertempuran sengit. Kemudian, sebagian kecil dari binatang iblis level 10 bisa melewati kesengsaraan surgawi sementara hanya sedikit yang bisa bertahan sampai mereka menjadi Raja Iblis besar. Itu adalah kekejaman Laut Setan. Berdiri di atas kapal emas, Hauren menyaksikan kematian lebih dari selusin binatang iblis level 10 dan tercengang oleh kekejaman Raja Iblis kecil. Jika bukan karena kecepatan besar dari jepit rambut emas ungu dan teknik budidaya petir dari Light Shadow membelah pedang gulir, dia akan mati di sini. Tidak heran jika pembudidaya manusia dan pembudidaya naga lainnya tidak berani menjelajah ke Laut Setan. Pergi. Desak Hauren. Itu hampir tengah hari. Jika dia tidak segera keluar dari sini, dia tidak akan keluar setelah hari gelap. Esensi alam dua unsur dalam tubuhnya dimasukkan ke dalam perahu emas, dan meninggalkan serangkaian bayangan sementara itu terbang dengan cepat ke barat. Swoosh, melihat lebih dari selusin binatang iblis level 10 dipukul balik ke laut, perisai emas kembali ke sisi Hauren. Karena Hauren membantunya melewati kesengsaraan surgawi, itu berutang budi kepada Hauren. Namun, untuk harta dharma yang berpikiran sederhana, mereka akan bertarung ketika mereka berpikir bahwa mereka akan menang tetapi akan melarikan diri ketika mereka merasa itu berbahaya. Setelah melewati kesengsaraan surgawi, perisai emas tampak menghitam seperti lempengan besi berkarat ketika tidak menggunakan kekuatannya. Mungkin akan terlihat seperti ini di masa depan. Hauren melihatnya dan tidak memarahinya karena tidak melakukan yang terbaik. Lagi pula,
Itu cukup baik sehingga membantunya, dan dia tidak bisa berharap itu mempertaruhkan nyawanya ketika dia bukan pemiliknya. Dalam pertempuran di masa depan, perisai emas dapat meluncurkan beberapa serangan menyelinap sebagai penolong bahkan jika itu tidak dapat dihitung sebagai bagian dari kekuatan utama. Sementara Haoren memikirkan hal ini, dia menjatuhkan lebih dari selusin Raja Iblis kecil muncul dari laut dengan energi pedang. Tetap dekat dengan Haoren, perisai emas menembakkan beberapa balok emas, menewaskan beberapa Raja Iblis kecil dan beberapa binatang setan level 7 dan level 8 yang mencoba untuk berlari keluar. Sebagai harta spiritual tertinggi, indera spiritualnya lebih kuat daripada Haoren dan bisa dengan jelas melihat binatang iblis yang tersembunyi di laut. Sementara jepit rambut emas ungu melaju dengan kecepatan tinggi, mereka menembakkan energi pedang putih dan lampu emas. Bang! Kadang-kadang, binatang iblis level 10 akan bergegas keluar, dan Haoren akan meluncurkan energi pedang Hundun untuk memanggil baut petir surgawi, menyerang binatang iblis di dan di bawah laut ke kedalaman laut. Untuk Raja Iblis kecil dengan alam rendah, ia menyerang mereka dengan energi pedang. Karena binatang iblis dengan alam yang lebih tinggi, dia menyerang mereka dengan petir. Meskipun sejumlah besar Raja Iblis kecil, tidak ada yang bisa menghalangi Haoren. Haoren menghitung waktu dengan tenang dan memperkirakan bahwa dia bisa terbang keluar dari lautan iblis dalam 2 jam. Karena kamu di sini, kamu bisa tinggal di sini. Saudaraku, karena kamu datang ke Laut Setan, kamu sebaiknya tetap tinggal. Petik 2. Suara resonansi jatuh dengan kekuatan besar. Esensi alam dalam tubuh Haoren berhenti tiba-tiba, dan dia tidak bisa mengedarkan gulir pengendali harta dengan lancar. Akibatnya, jepit rambut emas ungu kehilangan sumber esensi alam dan melambat tiba-tiba. Bersenandung. Jaring ungu besar muncul di langit yang tinggi. Bersenandung. Perisai emas melepaskan gelombang cahaya keemasan menuju jaring ungu besar. Meskipun ia baru saja maju dan belum memantapkan wilayahnya, ia dapat dengan mudah mengalahkan harta dharma biasa. Namun, cahaya keemasan melewati jaring ungu tanpa efek apapun. Swoosh, perisai emas terbang menjauh dari samping. Raja kami mengundang kamu ke rumahnya. Kamu bisa ikut denganku sekarang. Suara-suara itu terdengar lagi. Dia terdengar tenang dan tidak terkesan pada kenyataan bahwa Haoren memiliki harta spiritual tertinggi sebagai penolongnya. Haoren tahu bahwa pendatang baru itu bukan Raja Iblis kecil tapi sosok yang perkasa. Ketika jaring ungu besar itu menabraknya, ia segera mengeluarkan nota pemecah ranah dan menembaknya. Dia bereaksi sangat cepat, mengetahui bahwa karena lampu perisai emas tidak dapat menyentuh jaring ungu besar, itu bukan harta dharma tetapi formasi susunan. Bang! Jaring ungu besar menghilang di langit yang tinggi. Yah, suara dalam kekosongan itu terdengar terkejut ketika Haoren dengan mudah menghancurkan formasi arai ungu. Haoren sekarang memiliki 4 catatan yang lebih besar di dalamnya. Terlepas dari penampilan mereka yang biasa, nota pemecah ranah itu sangat bagus dalam pertempuran. Zhen Yuanzi, yang adalah guru Pulau Penglai, telah memberi Haoren baju baru dan kalungnya kembali kepadanya ketika dia kembali ke bentuk manusia dari bentuk naga. Haoren mengambil kesempatan untuk memeriksa kalungnya dan melihat tanda emas kecil di dalamnya. Itu adalah token abadi Penglai. Token ini mungkin bukan hadiah tetapi sesuatu untuk aku bawa kembali ke kuil Dewa Naga. Pikir Haoren. Tiba-tiba, Haoren mengerti mengapa Raja Iblis yang kuat ini mencoba menangkapnya di daerah luar. Dengan token abadi Penglai, Haoren bisa mendarat di sebagian besar gunung langit terpencil di Laut Setan, dan Raja Iblis tidak bisa pergi ke tempat-tempat ini untuk menangkapnya karena mereka memiliki perjanjian dengan para pembudidaya independen. Namun, di daerah luar di mana hanya berjarak 2 jam dari tepi Laut Iblis, tidak ada gunung langit terpencil. Jika kamu bisa keluar dari lautan iblis dengan aman. Haoren ingat kata-kata Zhen Yuanzi. Zhen Yuanzi tahu perjalanan itu akan berbahaya, tetapi Haoren harus mengambil kesempatan karena dia tidak ingin tinggal di Pulau Penglai untuk menghindari bahaya. Retak, mengabaikan kerusakan pada tubuhnya, Haoren melepaskan kekuatan Qian level puncak. Lebih dari 40.000 energi pedang ditembakkan pada saat bersamaan. Menghadapi musuh yang kuat, dia tidak bisa menyembunyikan kekuatannya lagi dan harus membunuh dengan satu serangan. Semakin dia menunda, semakin berbahaya situasinya. Keluar. Berdiri di atas kapal, dia menembakkan 40.960 energi pedang ke langit yang tinggi. Energi pedang sangat padat sehingga memantulkan sinar matahari, memberikan ilusi ratusan ribu energi pedang. Hehe, tidak buruk. Seorang pria muda yang tampak berusia 19 tahun muncul perlahan dari kekosongan di belakang kipas emas. Rilem jiwa baru lahir tingkat menengah.
Melihatnya, Hao Ren merasakan alam sejatinya. Karena dia telah mencapai alam jiwa Naschen pertengahan tingkat setelah transformasi, dia adalah master di antara raja-raja iblis kecil. Harus dicatat bahwa budidaya binatang setan lebih sulit daripada pembudidaya manusia. Mereka harus melewati kesengsaraan transformasi setelah berkultivasi dari level 1 ke level 10, dan kemudian mereka harus berkultivasi lagi. Naschen Soul Realm dari Raja Iblis kecil tingkat menengah ini jauh lebih kuat. Setelah semua, Zen Chongming baru saja mencapai tingkat Zen yang setara dengan alam formasi inti. Kamu tidak menunjukkan penghargaan pada kebaikan. Di wilayah Laut Setan, kamu akan mati tanpa tahu kenapa. Raja Iblis kecil yang berdiri di kekosongan menyingkirkan kipas emas dan mengarahkannya ke Hao Ren. Hao Ren berada di puncak Qian level, dan Raja Iblis kecil ini hanya di realm Naschen Soul tingkat menengah yang setara dengan tingkat Sun. Namun, Raja Iblis kecil ini telah kembali bercocok tanam setelah transformasi dan dengan demikian ditumbuhkan 2 kali. Sebuah tembakan cahaya hitam dari kipas emas menuju tempat di antara alis Hao Ren. 40.960 energi pedang Hao Ren menyerbu dengan kekuatan penuh dan energi petir. His, suara-suara yang menusuk telinga terdengar, dan Raja Iblis kecil mundur setengah langkah di langit yang tinggi dan menyebar kipas dengan tiba-tiba. Bang! 2 gelombang esensi alam yang kuat meledak di udara. Dalam gelombang panas yang bergelombang, Hao Ren mundur 10 meter di atas kapal emas yang hampir menyentuh air laut. Hehe! Seranganmu tidak berguna melawanku. Raja Iblis kecil itu melambaikan kipas, tampak santai. Tentu saja, kamu bisa mencoba menyerangku dengan petir surgawi. Baut petir surga, Hao Ren menyentuh kalungnya dan berpikir. Tiba-tiba, Hao Ren melihat 2 titik hitam terbang ke arahnya dari kejauhan. Bab 672. Kedua titik hitam itu begitu cepat sehingga mereka menutupi hampir 10.000 meter dalam sekejap mata. Bahkan setan kecil yang ada di bawah Gui C1 ingin mengambil bagian. Dengan kipas emas di tangannya, Raja Iblis kecil ini tampak marah, dan dia terdengar seolah-olah Hao Ren sudah menjadi mangsanya, tidak tersentuh raja-raja iblis lainnya. Guang. Ketika dia terganggu, energi pedang Hundun Hao Ren melesat ke langit dan memanggil 3 baut petir surgawi. 3 baut petir surgawi menghantam Raja Iblis kecil yang melayang-layang di langit dengan kipas emas dan 2 Raja Iblis lainnya yang berlari ke arah mereka dengan cepat. Apa yang bisa kamu lakukan dengan petir surgawi ini? Raja Iblis kecil pertama mengangkat kipas emasnya dengan santai. Raja Iblis kecil yang kuat ini telah mengikat dirinya pada Raja Iblis besar. Dengan wilayahnya yang tinggi, dia telah dikaruniai banyak harta dharma, dan kipas emas di tangannya tampak sebagai harta dharma tingkat atas. Setelah berkultivasi ke Naschen Soul Realm tingkat menengah, Raja Iblis kecil ini jauh lebih kuat daripada Raja Iblis kecil berwajah rendah di laut luar tanpa harta dharma, dan itulah sebabnya ia tidak memperhatikan baut petir surgawi. Swoosh, Hao Ren mengeluarkan beberapa catatan. Raja Iblis kecil yang arogan mengangkat jarinya dan menciptakan dinding bundar hijau. Bu! Surat itu memecahkan lubang besar di dinding bundar hijau tembus pandang. Hao Ren menggunakan not yang lain. Catatan berikut berjalan melalui lubang besar. Hanya catatan dharma. Raja Iblis kecil itu melambaikan kipas emasnya ke arah petir surgawi sambil memfokuskan perhatiannya pada 2 Raja Iblis yang terbang ke arah mereka dengan cepat. Namun, alih-alih diterbangkan oleh kipasnya, uang kertas itu masuk ke tubuhnya, dan dia merasakan beberapa penyumbatan dalam sirkulasi esensi alaminya. Itu adalah catatan penguncian esensi terakhir yang dimiliki Hao Ren bersamanya. Bang! Tanpa dukungan esensi alaminya, harta dharma tidak ada gunanya, dan baut petir surgawi memukul kepalanya, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Pergi. Menginjak perahu emas, Hao Ren menyuntikkan esensi unsur-unsur logam dan unsur air ke dalamnya, dan mulai terbang ke barat dengan kecepatan perjalanan dari alam formasi jiwa. Ketika 2 Raja Iblis kecil tiba di tempat pertempuran, mereka saling memandang dengan terkejut ketika mereka melihat kipas emas yang hancur di laut. Pergi mengejarnya. 2 awan hitam naik di bawah mereka sementara mereka mengejar perahu emas yang memancarkan cahaya yang bersinar. Dengan jepit rambut Lady Zen, mereka tahu bahwa kultivator ini adalah tamunya. Di masa lalu, tidak ada yang berani bekerja melawan Lady Zen, tetapi immortal fisik akan meningkatkan kerajaan Raja Iblis kecil di laut luar jika mereka memakannya. Jika dia ditangkap oleh Raja Iblis besar di laut dalam, yang terakhir bisa membuat pil abadi dengan fisik immortal dan menjadi Raja Iblis abadi. Inilah sebabnya mengapa beberapa Raja Iblis besar di Laut Setan telah mengirim bawahan terpercaya mereka untuk memburu Hao Ren dengan risiko menyinggung Nyonya Zen.
Jika mereka bisa mendapatkan Raja Iblis Abadi lain di bawah kendali mereka, itu layak bahkan jika mereka tidak menyenangkan Lady Zen. Jika itu terjadi, mereka percaya bahwa dia tidak akan berani menyatakan perang terhadap mereka. Guyuran. Naik dengan kekuatan gelombang laut setan, kapal emas itu terbang lebih cepat. Hao Ren telah berpikir untuk terbang di langit yang tinggi, tetapi semakin tinggi ia terbang, semakin langka esensi alamnya, dan dengan demikian semakin lambat perahunya. Sebaliknya, semakin dekat dia ke permukaan Laut Iblis, semakin banyak esensi alam, dan semakin cepat kapalnya. Hao Ren melihat kembali kedua titik hitam dan menemukan bahwa mereka semakin dekat. Setelah semua, Lautan Iblis adalah wilayah Raja-Raja Iblis, dan mereka dapat mengisi esensi sifat mereka lebih cepat dari Hao Ren, membuat kecepatan mereka sama dengan yang ada di alam formasi jiwa. Selain itu, ranah tingkat puncak Hao Ren bukan kekuatannya sendiri. Setelah beberapa saat, kerajaan akan terkunci, dan dia akan kembali ke tingkat Dui tingkat atas dengan kerusakan pada tubuhnya. Bang! Bang! Hao Ren menembakkan dua gelombang energi pedang. Mengejarnya, dua Raja Iblis kecil itu melambaikan tangan mereka dan menghancurkan energi pedang Hao Ren. Karena kerajaan mereka lebih tinggi dari Hao Ren, mereka tidak takut dengan energi pedangnya. Dia tidak bisa melakukan apapun kecuali melarikan diri. Kalian berdua idiot. Kamu bahkan tidak bisa mengejar ketinggalan dengan seorang pembudidaya naga tingkat kian. Di langit yang tinggi tiba-tiba terdengar teriakan besar. Bang! Bang! Dua bola petir jatuh dari langit tinggi dan menabrak dua Raja Iblis kecil yang mengejar Hao Ren. Mereka jatuh di permukaan laut dan jatuh ke air. Hao Ren mendongak dan melihat Kun Peng menghalangi langit dan laut. Di laut utara, ada seekor ikan bernama Kun. Tidak diketahui berapa ribu kilometer ukurannya. Ketika Kun ini berubah menjadi seekor burung, ia mendapat nama baru, Peng. Punggungnya memiliki panjang ribuan kilometer, dan sayapnya menutupi langit seperti awan besar ketika membuka sayapnya. Tubuhnya sebesar gunung raksasa, orang tidak bisa melihat ujung sayapnya. Kamu tidak bisa lari. Berhenti bertarung, dan aku tidak akan menganiaya dagingmu. Petik 2. Ledakan. Lautan Iblis menjadi hitam pekat di bawah bayang-bayangnya. Raja Iblis besar. Hao Ren merasa seperti tersedak di bawah penindasan luar biasa. Menyelam. Hao Ren berhasil mengedarkan esensi alaminya dan menggerakkan perahu emas ke laut. Lautan penuh dengan binatang iblis tingkat tinggi, dan Hao Ren tidak akan memasukinya jika dia memiliki pilihan lain. Hahaha, apakah kamu pikir aku takut air hanya karena aku dalam bentuk burung? Kun Peng menabrak laut, meledak gelombang besar yang setinggi ratusan meter. Binatang iblis level 7 dan 8 terlempar ke langit tinggi seperti mainan. Kun Peng menyesuaikan diri dengan bentuk ikannya. Matanya sebesar bukit. Berdiri di atas kapal yang panjangnya hampir 100 meter, Hao Ren merasa seperti semut kecil di depannya. Energi pedang 40.960 menembus air dan berlari menuju salah satu matanya dengan energi kilat berderak. Aku akan menelanmu dan membawamu kembali ke kakakku untuk membuat pil. Suara ledakan muncul dari dasar laut, membuat kepala Hao Ren mati rasa. Dia hampir pingsan. Kun Peng tiba-tiba membuka mulutnya, dan bertonton air laut mengalir ke mulutnya. Berdiri di atas kapal emas, Hao Ren tersedot dengan arus air seperti badai. Di depan kekuatan super kuat ini, semua serangan sia-sia. Swoosh! Tiba-tiba, gelombang api bersinar dari langit yang tinggi dan menerangi dasar lautan yang gelap gulita. Kun Peng, beraninya kau membunuh orang-orangku. Suara marah dan melengking menekan Kun Peng. Guiche, kamu tidak pantas menerima pil abadi. Keluar dari sini. Ikan hitam tiba-tiba naik ke permukaan laut, dan air yang bergelombang membawa Hao Ren ke permukaan juga dan hampir membuatnya jatuh dari kapal emas. Di laut, seorang pria yang tampak dingin mengenakan jubah mewah menatap Kun Peng yang mengambang di laut, api iblis merah menyala di tangannya. Dengan dagu yang tajam, pria ini tampak berusia 50-an, dan matanya memancarkan api iblis yang menakutkan. Aku hanya membunuh dua Raja Iblis kecil, dan kamu berani mengejar aku untuk itu. Kun Peng meludahkan seteguk air laut ke langit. Air laut berubah menjadi uap air terbakar pada saat itu ditembakkan. Dengan ukuran besar Kun Peng, seberkas uap air ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah kota. Melayang di langit, pria itu menembakkan api dari telapak tangannya dan membakar uap air sepenuhnya. Jika kamu pintar, pergi dari sini sebelum kakakku tiba di sini. Kun Peng melambaikan tubuhnya dan berteriak. Gelombang samudera melonjak dengan suara ledakan besar. Bahkan jika aku tidak bisa memiliki pil abadi, aku akan meninggalkan bekas pada kamu.
Pria itu menembakkan gelombang api dari telapak tangannya. Api itu tumbuh sebesar gunung saat jatuh ke laut, dan panasnya langsung menguap beberapa inci dari air laut. Kapal emas segera menciptakan bola energi, tetapi hancur di bawah gelombang panas. Kamu mencoba menghancurkan pil. Guiche, kamu mencari kematian. Melihat ujung api menyapu ke arah Hao Ren, Kun Peng segera menembakkan gelombang laut untuk memblokir gelombang panas untuk Hao Ren. Kemudian, itu berubah menjadi bentuk burung besar dan menyebar sayap super besar, menabrak Guiche. Pria itu dipaksa lebih dari ribuan meter ke udara oleh gerakan Kun Peng. Kamu akan mati jika kamu tidak bertarung dengan wujud iblismu. Kun Peng merilis gelombang cahaya hitam ganas ke arah Guiche. Sebagai Raja Iblis besar yang dekat dengan alam puncak, dia sangat gembira ketika Hao Ren muncul dengan immortal fisiknya. Kun Peng bisa memiliki kesempatan untuk maju ke Raja Iblis yang kekal jika dia mengambil pil immortal yang terbaik saat itu dibuat ketika pembudidaya masih hidup. Setelah menangkap Hao Ren, dia bahkan ingin menjaga Hao Ren hidup untuk sementara waktu, sehingga yang terakhir bisa mencapai alam yang lebih tinggi sebelum dia dibuat menjadi pil. Inilah mengapa Kun Peng sangat marah ketika dia melihat Guiche mencoba membunuh Hao Ren ketika dia tidak bisa mendapatkannya. Di bawah penindasan Kun Peng, Guiche akhirnya berubah menjadi bentuk iblisnya. Bam! Seekor burung berkepala 9 yang berwarna-warni. Sayapnya panjang puluhan meter ketika menyebar, dan matanya menyemburkan cahaya yang menyilaukan. Dengan pekik, ia meludahkan 9 roda api. Sementara cahaya hitam Kun Peng naik tiba-tiba, 9 roda api menyala seperti 9 matahari dan menabrak tubuh besar Kun Peng. Oh! Teriak Kun Peng, dan 9 tanda warna-warni rapi muncul di punggung abu-abu gelapnya. 9 tanda warna-warni membentuk formasi susunan, mengecilkan kulit dan daging Kun Peng. Api berwarna-warni membakar bukan hanya dagingnya tetapi juga jiwanya. Bang! Bang! Suara-suara besar muncul di daerah ini seolah-olah ada raksasa yang menginjak tanah. Sebesar 6 gunung, seekor banteng hitam besar menabrak gelombang dengan tanduk setebal pohon besar. Dimanapun ia melangkah, air laut berubah menjadi balok-balok besi yang sebesar batu giling dan tenggelam ke dasar laut. Binatang-binatang iblis tingkat 6 dan 7 yang kikuk itu dipatahkan kepalanya oleh balok besi ketika mereka tidak berhati-hati. Kakakku, Taoti, ingin minum pil abadi ini. Apakah kamu memiliki keberatan? Banteng raksasa itu menabrak Hao Ren dengan suara ledakan. Aku keberatan. Suara renyah datang dari kejauhan. Dengan lampu hijau kuno di tangannya, Duan Yao muncul di cakrawala sambil duduk di atas burung merah berkaki 3. Bab 673. Hao Ren terkejut melihat Duan Yao, berpikir bahwa berbahaya baginya untuk muncul di sini di depan Raja Iblis besar yang berkuasa ketika dia masih lebih lemah darinya. Namun, tampaknya burung emas berkaki 3 yang dia tumpangi bukanlah binatang iblis biasa. Burung berkaki 3 yang dikendarai Duan Yao menjerit-jerit. Gelombang suara yang terdeteksi dengan mata telanjang menembus permukaan laut dan menciptakan sedikit riak. Banteng hitam besar yang telah bergegas ke sisi Hao Ren dikejutkan oleh gelombang suara, dan kulitnya yang seperti besi dipotong terbuka. Guiche dan Kun Peng yang telah bertarung di langit yang tinggi melihat burung berkaki 3 dan menembakkan 2 balok cahaya iblis tebal ke arahnya bersama-sama. Ding! 3 bulu di ekor burung berkaki 3 sedikit terangkat, dan bola energi merah menelannya. 2 lampu iblis yang berbeda semuanya dipantulkan kembali. Sebagai keturunan burung saleh di Gunung Kunlun kuno, burung berkaki 3 tidak bisa berubah menjadi bentuk manusia tetapi memiliki kekuatan besar. Setelah esensi alam semakin menipis, banyak binatang buas kuno telah pindah ke Laut Iblis, mengambil wilayah-wilayah besar untuk mereka sendiri. Burung berkaki 3 telah datang ke Laut Setan sejak lama. Kemudian, itu dijinakkan oleh Lady Zhen dan menjadi binatang buasnya yang saleh. Dengan Duan Yao datang ke pertempuran dengan burung berkaki 3, itu berarti bahwa Lady Zhen telah turun tangan. Tiba-tiba, sekelompok besar lebah iblis hijau mengerumuni daerah itu. Kemudian, gelombang besar awan api bergerak ke arah sini dari kejauhan. Juga, raungan mengerikan datang dari satu sisi, menakuti binatang iblis tingkat tinggi di laut luar. Di arah lain, bayangan abu-abu yang luar biasa menelan esensi alam laut iblis seperti awan gelap saat bergerak. Beberapa raja iblis besar di Laut Setan telah datang. Dua gelombang laut naik di samping Duan Yao. Seorang wanita cantik dengan tubuh ular muncul di sebelah kiri Duan Yao, dan seorang pria besar dengan tubuh kuda muncul di sebelah kanan Duan Yao. Kedua raja iblis ini memiliki sayap dan tampak dominan. Huasi, Ying Zhao. Burung berkepala 9,
Guiche, berteriak kaget saat terbang di langit yang tinggi. Sebagai dua utusan istana menghadap surga Lady Zen, kedua Raja Iblis ini jarang muncul di laut luar. Namun, mereka sekarang menemani seorang gadis muda yang mengendarai burung berkaki 3, membuat semua orang bertanya-tanya tentang identitas gadis ini. Selain Raja Iblis Besar, Hao Ren yang berdiri di atas kapal emas juga tercengang. Hanya 1 hari yang lalu ketika Duan Yao meninggalkan rumahnya, dia berada di alam formasi inti. Tapi sekarang, dia berada di Naschen Soul Realm tingkat rendah. Suatu hari terpisah tampak seperti 3 tahun. Itulah yang dirasakan Hao Ren. Lebih penting lagi, dua Raja Iblis Besar yang wilayahnya Hao Hao tidak bisa mendeteksi berdiri di samping Duan Yao, tampak sangat kuat. Tuanku punya pesan untukmu. Jika kamu membiarkannya pergi sekarang, hidupmu akan selamat. Berdiri di belakang burung berkaki 3, Duan Yao berkata kepada 3 Raja Iblis Besar. Ukuran burung berkaki 3 lebih kecil dari bentuk singa salju putih kecil dan hanya bisa membawa Duan Yao. Juga, sosok mungilnya membuatnya tampak seperti cacing kecil ketika dia berbicara dengan 3 raksasa yang sebesar gunung. Namun, 3 Raja Iblis Besar tampak tidak percaya. Lady Zen telah mengambil murid muda. Demon setan yang bisa mengalahkan Raja-Raja Iblis Besar ini tanpa berubah ke bentuk aslinya telah mengambil murid muda. Tidak ada yang tahu bagaimana wujud asli Lady Zen karena semua Raja Iblis Besar yang telah melawannya sudah mati. Di Laut Setan, Bai Ze, Tao Tai, Tao Wu, Teng Si, dan Bai Si semuanya adalah Raja Iblis Abadi. Kun Peng mengikuti Tao Wu, tetapi sudah lama menunggu untuk menjadi Raja Iblis Abadi karena kurangnya kesempatan. Itu hanya setengah langkah dari dunia ini. Termasuk Lady Zen, ada 6 Raja Iblis Abadi di Laut Setan. Guiche dan Rubah Berekor 9 bekerja dengan satu sama lain dan peringkat di ujung bawah dari 10 Raja Iblis Besar karena teknik terampil mereka. 2 yang terakhir dalam daftar 10 adalah Kikyong dan Ho. Kedua binatang buas kuno memiliki wilayah yang terpisah. Posisi mereka di akhir peringkat tidak berarti bahwa kekuatan mereka adalah yang paling lemah. Mereka sekuat Guiche dan Rubah Berekor 9 yang merupakan pasangan. Karena kekuatan Lady Zen yang tak terduga, nama kekuatannya adalah Laut Ungu, dan itu adalah kekuatan nomor 1 di Laut Setan, jauh lebih kuat daripada Laut 5 Warna yang bersama-sama dikendalikan oleh Teng Si dan Bai Si. Inilah sebabnya mengapa Raja Iblis Abadi lainnya tidak berani mengacaukan Lady Zen. Swoosh! Berdiri di belakang burung berkaki 3, Duan Yao datang ke sisi Hao Ren dalam sekejap mata. Dia melirik Hao Ren, tapi tatapan dan ekspresinya dingin. Huasi dan Ying Zhao, 2 Raja Iblis Besar, mengikuti dan berdiri di belakangnya. Hahaha. Akankah kita takut pada anak kecil? Sebuah suara berat datang dengan gelombang awan api. Seorang pria parubaya dengan mata galak mendarat di punggung lebar Kun Peng sementara sekelompok lebah hijau yang aneh mengelilinginya. Lebah iblis ini beracun, dan satu sengatan dapat membunuh binatang iblis level 10 secara instan. Sebuah cahaya putih melintas di langit, dan seorang wanita cantik putih muncul tiba-tiba di samping Guiche, menatap Hao Ren sambil tersenyum. Dengan lampu hijau kuno di tangannya, Duan Yao mengulangi, "Tuanku punya pesan untukmu. Jika kamu membiarkannya pergi, hidup kamu akan terhindar. Kakak Kun Peng, jangan khawatir. Aku akan mendapatkan pil abadi untuk kamu." Pria parubaya yang berdiri di Kun Peng melambaikan lengan bajunya dan berkata, tampaknya Lady Zen tidak menganggap pembudidaya muda ini sepadan dengan waktunya. Tahu, kita harus membagikannya. Tubuh immortal jarang terjadi, dan kamu tidak bisa mengambil semuanya untuk diri kamu sendiri, kata wanita cantik yang mengambang di samping Guiche tiba-tiba. Kakakku sedang menuju kemari. Apakah kamu ingin berkelahi dengan kakak aku untuk mangsa? Banteng hitam besar itu mengguncang tubuh besinya dan meraung. Zitai, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Bahkan jika Tao Tai ada di sini, aku tidak takut padanya. Sementara dia berbicara, pria parubaya itu menembakkan cincin merah yang mematahkan satu tanduk dari banteng hitam besar dan menabrak setengah kepalanya. Tao Wu, kamu memukul adik Tao Tai. Apakah kamu tidak takut kalau Tao Tai akan membuat masalah bagi kamu? Wanita cantik itu berkata dengan murung kepada pria parubaya di Kun Peng. Pria parubaya itu tertawa. Rubah putih kecil, kekhawatiranmu menyentuh. Bagaimana kalau pulang dengan aku dan menjadi ratu aku? Suamimu terlihat lumpuh. Bang! Cakar tajam Guiche menembakkan bola api kemasan. Meskipun dia belum mencapai ranah Raja Iblis Abadi, dia bisa melemparkan 9 mantra pada saat yang sama dan dengan demikian mungkin tidak akan kalah dari Tao Wu dalam pertarungan.
Wanita cantik putih tiba-tiba berubah menjadi ribuan rubah merah berapi, masing-masing dengan 9 ekor panjang. Sementara Tao Tai masih dalam perjalanan, mereka mulai bertarung dengan sengit. Tampaknya mereka merasa seperti Hao Ren sudah ada di dalam tas, dan satu-satunya masalah adalah untuk menentukan siapa yang bisa mendapatkannya. Hao Ren memutar kapal emas ke barat, tetapi keempat Raja Iblis menembakkan lampu setan. Lampu iblis meledak tepat sekitar 10 meter di depan kapal emas, menghancurkan binatang iblis di laut dalam. Jika mereka tidak ingin Hao Ren hidup sehingga pil bisa lebih efektif, serangan ini akan mengubah Hao Ren menjadi debu. Raja-raja iblis yang sangat kuat ini bahkan bisa membunuh para pembudidaya rilem formasi jiwa dengan mudah, apalagi Hao Ren yang seorang pembudidaya di puncak tingkat kian. Raja-raja iblis kecil akan segera meledak oleh cahaya iblis jika mereka berkelana ke daerah ini. Tak lama, semua binatang iblis di daerah ini terbunuh sementara binatang iblis dalam diameter 10.000 km telah melarikan diri. Sementara Raja Iblis besar bertarung, bahkan binatang iblis level 10 tidak bisa bertahan. Mereka telah menempatkan 4 hingga 5 bola energi di sekitar Hao Ren, takut bahwa dia akan terbunuh oleh kesalahan dalam pertempuran, dan tidak ada yang akan mendapatkannya. Berdiri di belakang burung berkaki 3, Duan Yao memiliki 2 Raja Iblis besar yang melindunginya di kedua sisi. Meskipun Huasi dan Ying Zhao tidak sekuat Kun Peng, mereka adalah Raja Iblis besar yang terkenal di Laut Setan. Ceng! Duan Yao tiba-tiba menyalakan lampu hijau kuno. Api neraka. Keempat Raja Iblis yang bertarung dengan ganas tiba-tiba berteriak. Aku telah mengirimkan pesan Tuan aku kepada kamu. Jika kamu membiarkannya pergi, nyawa kamu akan terhindar. Duan Yao meniup lampu hijau dengan ringan. Bunga api di lampu hijau melayang ke langit yang tinggi. Hanya mengambil jiwa iblis, kata Duan Yao. Percikan api di langit yang tinggi tumbuh menjadi api surgawi yang tak terbatas. Keempat Raja Iblis segera berbalik untuk melarikan diri. Lampu itu adalah harta kuno Gunung Kunlun, dan dibuat untuk menekan binatang buas yang kuat ini. Duan Yao menyatukan 2 jari dan menunjuk mereka pada Tao Wu yang telah melarikan diri puluhan ribu meter. Esensi alami elemen api murni di tubuhnya terbakar seperti lilin, sementara lampu hijau dari lampu hijau tumbuh begitu lama hingga mencapai Tao Wu. Retak. Lampu hijau memotong lengan kanan Tao Wu dan sebagian jiwa iblis hitamnya. Gui Ce dan rubah berekor 9 menggunakan teknik mereka dan berubah menjadi bayangan. Namun, pembakaran api surgawi memaksa mereka keluar. Kemudian, 2 lampu hijau menghantam mereka, dan mereka memuntahkan darah dan menyelam ke kedalaman lautan dengan hilangnya kekuatan budidaya selama ratusan tahun. Kun Peng mencoba melarikan diri, tetapi Duan Yao menembakkan 3 lampu hijau. 1 di kepalanya dan 2 di sayapnya. Kemudian, 1 lampu hijau kembali dengan jiwa iblis Kun Peng yang lengkap. Nyala api yang lemah di lampu hijau kuno menjadi cerah seolah seseorang memasukkan lebih banyak bahan bakar ke dalamnya. Baik. Sekarang, aku akan mengantar kamu keluar dari Laut Setan. Duan Yao menoleh untuk melihat Hao Ren dan berkata. Bab 674. Bersenandung. Sekelompok besar lebah iblis hijau melayang 1000 meter jauhnya. Duan Yao kembali ke belakang burung berkaki 3 dan tidak berbicara sepatah kata pun dengan Hao Ren seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya atau kesal. Hao Ren mengemudikan perahu emas ke arah barat mengikuti burung berkaki 3. Setelah wilayahnya turun kembali ke tingkat dui tingkat atas, semua jenis esensi alam menembus meridiannya secara acak. Dalam keadaan ini, dia mungkin bahkan tidak bisa mengalahkan Raja Iblis kecil. Hua dia dengan tubuh ular dan Ying Zhao dengan tubuh kuda tinggal di samping Duan Yao saat mereka bepergian di air. Duan Yan sekarang adalah murid Lady Zhen, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada mereka. Merasakan 2 Raja Iblis besar yang menyapu lautan, Raja Iblis kecil di bawah laut semuanya tetap rendah, tidak berani menunjukkan wajah mereka. Perisai emas kembali dari manapun ia pergi, mengikuti perahu emas Hao Ren dengan muram. Hao Ren meliriknya, tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Dia menduga itu baik-baik saja karena masih kembali. Perisai emas melayang di depan Hao Ren seolah ingin Hao Ren mengakuinya. Hao Ren mengeluarkan energi pedang, dan perisai emas segera menelannya. Setelah memutar 2 lingkaran, itu mengikuti Hao Ren dengan tenang. Hao Ren tidak pernah berpikir untuk mengandalkan perisai emas, jadi dia tidak menyalahkannya ketika menolak untuk membantu. Untuk mengalahkan musuh yang kuat, seseorang harus mengandalkan diri mereka sendiri. Yah, Pulau Roh Abadi ada di depan kita, kata Duan Yao tiba-tiba setelah beberapa saat hening. Hao Ren mendongak, dan tentu saja, ada titik kecil di kejauhan. Itu adalah Pulau Roh Abadi,
yang menandakan perbatasan antara Setan Sean dan Samudera Timur. Dalam 1 jam mereka terbang di lautan luas dengan kecepatan tinggi. Duan Yao hanya mengucapkan kata-kata ini kepada Hao Ren. Terima kasih banyak. Hao Ren memandang Duan Yao dan berkata. Hao Ren berpikir bahwa dia akan aman di Laut Setan dengan jepit rambut emas ungu Lady Zhen, tidak mengharapkan perjalanan itu berbahaya. Berdiri di atas burung berkaki 3, Duan Yao menatap Hao Ren dengan dingin dan berkata, kamu menyelamatkan aku sekali dari naga emas, dan aku membalas budi kepadamu kali ini. Di masa depan, kita akan bertemu sebagai musuh. Setelah jeda, dia melanjutkan, hidupmu adalah milikku. Melihatnya, Hao Ren tidak tahu bagaimana menjawabnya karena dia tampak sangat bermusuhan dengannya. Namun, karena Duan Yao berkultivasi di Laut Setan dan ia berkultivasi di darat, mereka mungkin tidak akan bertemu satu sama lain bahkan jika ia pergi ke Laut Setan lagi. Kamu, hati-hati dalam perjalanan kembali, kata Hao Ren. Sisi Laut Setan jauh dari pusatnya. Meskipun ada perlindungan dari 2 Raja Iblis Besar dan lampu hijau, sulit untuk mengatakan apakah Raja Iblis Besar lainnya akan kembali untuk membalas dendam. Itu bukan urusanmu. Dengan wajah pucat, Duan Yao balas berteriak padanya sebelum berbalik ke arah pusat. Lebah Iblis Hijau masih melayang di kejauhan. Duan Yao mengangkat lampu hijau dan menembakkan gelombang lampu hijau, dan puluhan lebah iblis yang bahkan binatang iblis level 10 tidak berani menyentuh jatuh ke laut. Gelombang cahaya hijau memasuki lampu hijau, dan api di dalamnya tumbuh beberapa inci. Sisa lebah iblis melarikan diri. Sebagai mata-mata Tao Wu, lebah-lebah ini setara dengan Raja Iblis kecil dan bisa bergerak bebas di Laut Setan. Ketika roh-roh jahat ini dibawa ke lampu hijau, itu berarti bahwa Duan Yao telah membunuh puluhan Raja Iblis kecil dengan satu serangan. Dengan ekspresi dingin, dia tampak murung saat dia terbang di atas burung berkaki 3. Penampilan Hao Ren telah menarik beberapa Raja Iblis besar, dan yang tidak sabar bertengkar satu sama lain atas Hao Ren dan menjadi musuh. Tao Wu, Raja Iblis nomor 5 di Laut Iblis, terluka parah kali ini. Tidak hanya jiwa iblisnya terluka, tetapi jiwa iblis Kun Peng, adik laki-lakinya, juga telah dibawa pergi. Gui Ce dan rubah berekor 9 yang kekuatannya di sebelah Tao Wu juga terluka parah. Tampaknya keseimbangan kekuatan yang ada di Laut Demons selama ribuan tahun telah hancur dalam 1 hari. Zitai, adik lelaki Raja Iblis nomor 4 setan, dipukuli setengah mati oleh Tao Wu. Sekarang setelah Tao Wu kehilangan sebagian besar jiwa iblisnya, itu adalah kesempatan sempurna bagi Tao Tai untuk membalas. Tao Wu bukan tandingan Tao Tai, tapi dia memiliki beberapa koneksi dengan Qiqiong, Raja Iblis No. 7. Gelombang tersembunyi melonjak di Laut Setan. Sementara itu, Lady Zhen sedang bersandar di kursi santai dan menulis karakter-karakter kecil yang indah di atas slip giok dengan kuas tinta kecil. Raja Iblis besar itu mengacaukannya dengan menyerang Hao Ren. Aku orang yang murah hati dan tidak akan marah kepada kamu, tetapi kamu harus memohon pengampunan aku dengan masing-masing menawarkan wilayah laut seluas 50.000 km persegi. Baiklah, jika kamu tidak setuju dengan kondisi ini, aku akan marah dan mengirim pasukan. Lady Zhen menyentuh bibirnya dengan jarinya dan terus menulis setelah beberapa pertimbangan. Dia akan menunggu sebentar sebelum mengirimkan slip batu giok karena Tao Tai dan Tao Wu, 2 musuh lama, pasti akan saling bertarung dalam beberapa hari. Juga, Raja Iblis besar lainnya akan terlibat dalam sumur. Aku akan menyelesaikan akun dengan mereka ketika mereka selesai berkelahi, pikirnya. Dia mengangkat tangannya dan menguap, berpikir sudah hampir waktunya bagi Duan Yao untuk kembali. Lagi pula, itu tidak akan memakan waktu selama ini jika dia melihat kekasihnya. Sementara itu, di tepi lautan iblis, Hao Ren memandang Duan Yao yang sedang berlari pergi dan menghirup esensi alam lautan iblis sebelum terbang menuju Pulau Roh Abadi di atas kapal emas. Hehehe, kesempatan akhirnya datang. Sebuah bayangan melesat dari Raja Iblis. Raja Iblis ini tampak seperti bayangan samar yang mengenakan jubah merah, dan tanduk tajam di kepalanya membuatnya tampak seperti hantu kecil. Meskipun terlihat tidak penting, dia adalah Raja Iblis besar. Pandai menyamar, dia mengikuti Hao Ren di laut, dan bahkan Hua Xi, Ying Zhao, dan burung berkaki 3 tidak memperhatikannya. Pergi. Hao Ren melepaskan semua esensi sifatnya, dan kapal emas berlari ke depan dengan cepat. Hehehe, Raja Iblis tertawa sementara tangannya yang besar dan bayangan menjulur tanpa batas seperti harta dharma menuju Hao Ren. Tergesa-gesa, Hao Ren menembakkan energi pedang 640, tetapi mereka melewati telapak tangannya seolah-olah tangan itu bayangan. Sensasi mengerikan mendekati Hao Ren.
Jika tangan menangkapnya, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan wilayahnya saat ini. Raja Iblis ini telah mengikuti Haoren ke tepi Laut Iblis dan meluncurkan serangan menyelinap setelah Duan Yao dan dua Raja Iblis besar pergi. Catatan Rilem. Haoren mengeluarkan 3 catatan dari kalungnya dan meluncurkan semuanya. Namun, tubuh Raja Iblis ini bukan ilusi yang diciptakan oleh formasi Arai, dan catatan Dharma Haoren tidak berguna baginya. Namun, catatan Dharma membuatnya berhenti selama setengah detik karena dia pikir itu adalah catatan Dharma yang dapat menekannya. Bang! Pada saat kritis ini, perisai emas menembakkan cahaya keemasan dari atas. Bercampur dengan energi terang dari harta spiritual tertinggi, cahaya keemasan melesat ke Raja Iblis seperti hantu dengan kekuatan ribuan kali lebih besar dari matahari. Asap putih naik dari bahu Raja Iblis, dan Haoren terbang ke Pulau Roh Abadi pada jepit rambut emas ungu sementara dia berhenti. Retak. Marah, Raja Iblis menembakkan bayangan hitam, berniat untuk membunuh Haoren bukannya menangkapnya hidup-hidup. Perisai emas menembakkan cahaya keemasan dari tepinya, mencoba untuk memblokir bayangan hitam. Namun, berbagai macam lampu keemasan tidak dapat menghalangi bayangan hitam ini. Ding! Tiba-tiba, bola energi transparan yang diukir dengan segala macam pola rumit muncul. Bayangan hitam berubah menjadi jejak asap hitam ketika menyentuh bidang energi ini. Frustrasi, Raja Iblis besar berusaha meraih Haoren, tetapi setengah dari tubuhnya terputus ketika dia menabrak bola energi. Perisai emas terbang keluar dari bola energi ke sisi Haoren tanpa menemui hambatan apapun. Dengan jubah merahnya setengah terbakar, Raja Iblis besar berdiri di sisi lain Pulau Roh Abadi dan memamerkan gigi putih dinginnya di Haoren. Bola energi kembali ke keadaan tak kasat mata, dan Pulau Roh Abadi dikelilingi oleh samudera luas dengan mata telanjang. Haoren memandang Raja Iblis dan menembakkan gelombang energi pedang yang menembus tubuh Raja Iblis. Terlihat sangat marah, Raja Iblis tidak bisa bergegas, dan ia melampiaskan amarahnya dengan merobek 2 binatang iblis yang berjarak 1000 meter menjadi berkeping-keping dengan tangan hantu. Haoren memeriksa dirinya sendiri dan menemukan bahwa dia mendapatkan goresan di punggungnya dekat dengan bahunya. Jika dia tidak mempercepat jepit rambut emas ungu, dia mungkin akan ditangkap atau dibunuh. Suatu hari, dia akan kembali untuk membalaskan dendam dirinya sendiri. Haoren menembak gelombang energi pedang lain menuju Raja Iblis sebelum terbang menuju tanah yang jauh. Raja-raja iblis di Laut Iblis sangat kuat. Mereka dikurung di Laut Setan dan bertarung satu sama lain karena formasi Arai super kuat menelan seluruh Laut Setan. Formasi Arai ini dapat memblokir Raja Iblis kecil dan besar serta monster iblis level 9 dan level 10. Raja-raja iblis kecil di luar Laut Setan telah melarikan diri ketika mereka berada di level 7 dan 8 binatang iblis dan telah melewati kesengsaraan surgawi di luar Laut Setan. Formasi Arai besar apa yang bisa menelan seluruh Laut Iblis? Pusat formasi Arai harus berada di luar Laut Iblis, kan? Berpikir Haoren ketika dia mengeluarkan dan meletakkan pil detoksifikasi sebelum meletakkannya di luka di punggungnya. Pil eliksir di kalungnya sudah hampir habis, tetapi bundar penglai Immortal Token masih ada di dalam. Haoren melihat kembali ke lautan luas dan memikirkan Duan Yao yang sekarang tinggal di Laut Setan yang penuh bahaya. Ketika mereka bertemu lagi, mereka akan menjadi musuh. Haoren menggelengkan kepalanya sedikit dan mempercepat jepit rambut emas ungu. Di wilayahnya saat ini, dia tidak bisa menjelajah ke Laut Iblis lagi sampai dia tumbuh lebih kuat. Setelah dia berlatih teknik pedang air mistik ke tingkat atas, dia akan bisa bertarung dengan Raja Iblis besar. Bab 675. Ketika Haoren sampai di rumah, nenek dan gadis-gadis itu sedang makan kue yang mengepul di ruang tamu. "Nenek, aku kembali." Haoren memanggil. "Anak nakal. Kamu keluar pagi-pagi sekali dan kembali pada jam selarut ini." Nenek menunjuk ke dapur dengan wajah panjang. "Pergi dan ambilkan semangkuk pangsit untuk dirimu sendiri." "Oke." Haoren menghela napas lega, berpikir dia beruntung bisa kembali. Kalau tidak, nenek tidak akan pernah melihat cucunya lagi. "Mengapa ada robekan di pakaianmu?" Melihat robekan di bajunya di bahu, nenek tampak khawatir dan bertanya. "Aku terpeleset dan jatuh. Jalannya terlalu licin," kata Haoren. "Kamu terlalu ceroboh." Nenek segera berjalan dan memeriksa bahu Haoren. Dia hanya santai ketika dia tidak melihat luka di bawah air mata. Zhao Yanzi dan Xie Yujia memandang Haoren, bertanya-tanya di mana dia berada. Jika mereka tahu Haoren telah berkelana ke pusat Laut Setan, mereka akan tercengang. "Di mana ibu dan ayah aku?" tanya Haoren. "Ayahmu pergi segera setelah makan kue."
Ibumu pergi ke stasiun meteorologi untuk melihat data atau sesuatu, kata nenek. Dengan hanya saudara Lu, Zhao Yanzi, dan Xie Yujia yang menemani nenek, itu lebih tenang dari kemarin. Itu mulai gerimis, dan Hao Ren melihat cahaya seperti pelangi pucat di luar taman kecil rumah. Dia pikir itu adalah formasi susunan yang dibangun oleh Zhen Chongming. Di mana selamat datang? Tanya Hao Ren nenek. Keluarga Little Sui kembali dari perjalanan mereka, dan mereka mengambil Chongming di pagi hari untuk membawanya ke taman hiburan, kata nenek. Tampaknya Zhen Chongming baik-baik saja dalam kehidupan cintanya. Hao Ren mengisi mangkuk dengan pangsit, masih merasa tidak tenang ketika dia memikirkan pengalamannya di Laut Setan. Crumble, Little White melahap pangsit dengan mengisi daging dari mangkuk Cina di kaki Hao Ren. Si kecil putih yang malas dan pencinta makanan menjalani kehidupan yang nyaman dengan Hao Ren di darat. Jika ia hidup di Laut Iblis, ia akan mati ratusan kali dengan kekuatannya yang lemah. Kruf, kruf. Setelah melahap 10 pangsit, Little White mengangkat kepalanya dan menyalak pada nenek. Itu tidak seperti makanan yang biasa tetapi sepertinya suka kue yang baru dibuat dengan isian daging. Nafsu makan Little White telah tumbuh. Nenek memindahkan 6 pangsit terakhir di mangkuknya ke dalam wajan Little White. Anjing nakal. Melihat penampilan Little White yang tak tahu malu dengan lidahnya mencuat, Hao Ren menepuk kepalanya. Aku mempertaruhkan nyawaku di Laut Setan, dan kau tinggal di rumah menikmati kenyamanan, pikirnya. Little White menatap Hao Ren dengan mata polos seolah berkata, apa? Tidak bisakah aku makan sedikit lebih banyak dari biasanya? Lin, Lily, apakah kamu masih memiliki kertas beras dan sikat tinta yang tersisa dari terakhir kali? Tanya Hao Ren. Kami melakukannya. Gongzi. Lu Linlin dan Lu Lily melompat dan mengambil semuanya dari laci di bawah TV. Hehe. Ren, sudahkah kamu mulai berlatih kaligrafi? Nenek bertanya sambil membantu para saudari Lu menyebarkan kertas beras. Aku melakukannya untuk bersenang-senang, kata Hao Ren. Besok akan menjadi kegiatan pertama yang diselenggarakan oleh klub kaligrafi, dan itu akan menjadi peluang bagus bagi para pembudidaya naga untuk saling mengikat. Namun, dia bertanya-tanya apakah Suka akan datang dan membuat masalah. Xie Yujia membawa segelas air untuk merendam sikat tinta. Lu Linlin dan Lu Lily mengairi tinta untuk Hao Ren, dan tinta hitam mulai menumpuk di batu tinta dengan cepat. Nenek, kamu mengucapkan kata-kata, dan aku akan menulisnya, kata Hao Ren kepada nenek. Yah, wajah nenek berkerut sambil tersenyum. Lalu, aku akan mengatakan sesuatu yang sederhana. Matahari yang cerah terbenam di balik gunung. Sungai kuning mengalir ke laut. Jika kamu ingin melihat 1000 mil lebih jauh, kamu perlu naik 1 tingkat lebih tinggi. Ren, aku ingin kamu menjadi lebih baik dan lebih baik. Hao Ren ingat bahwa ini adalah puisi dinasti Tang pertama yang diajarkan neneknya. Baru saja melarikan diri dari lautan iblis yang penuh dengan binatang iblis, dia merasa moralnya meningkat setelah mendengar puisi ini. Tinta mengalir dari ujung sikat tinta, dan karakter gaya rapi muncul di kertas. Ren, kaligrafi kamu cukup bagus. Kata nenek bahagia ketika melihat karakter. Ini hanya pemanasan. Aku akan melakukannya dengan benar dalam 1 menit. Sambil tersenyum, Hao Ren menatap kertas nasi putih, menulis karakter di benaknya. Kemudian, memusatkan perhatiannya pada kuas tinta, dia menuliskan karakter dengan lancar. Hao Ren menggunakan teknik pedang air mistik saat dia menulis, dan masing-masing dari 20 karakter itu elegan. Secara keseluruhan, mereka tampak muram. Hao Ren. Dia menandatangani namanya, dan kedua karakter itu elegan. Setelah namanya, ia menulis tanggal dengan pertengahan musim gugur di belakang mereka. Melihat puisi itu, nenek kagum. Menulis sikat tinta sulit karena pena itu lembut. Namun, pergelangan tangan Hao Ren bergerak dengan keterampilan seolah-olah dia memiliki kendali penuh atas setiap tetes tinta pada kertas suan. Ke-20 karakter itu mengesankan. Luar biasa. Menatap kertas itu selama beberapa detik, nenek akhirnya menemukan suaranya. Dia terkejut bahwa cucunya sangat terampil dalam kaligrafi. Gongzi, ini luar biasa. Lu Linlin dan Lu Lily berkata segera. Mempelajari karakter, Xie Yujia merasa masing-masing sempurna. Tidak terlalu penuh atau terlalu tipis. Dia merasa seperti karakter membentuk gambar bersama. Zhao Yanzi melihat kertas nasi dan kemudian pada Hao Ren, bertanya-tanya bagaimana Hao Ren bisa menulis kaligrafi yang begitu mengagumkan. Bahkan, Hao Ren telah menggunakan teknik pedang air mistik dalam tulisannya, di mana setiap goresan karakter berisi roh pedang, penuh dengan ambisi ambisius.
Roh pedang yang elegan dalam karakter itu jelas bahkan bagi orang-orang yang tidak mengerti kaligrafi. Yah, Hao Ren menghela nafas. Aku masih punya tugas untuk dijalankan. Linlin, Lily, bingkai tulisannya, dan aku akan membawanya ke sekolah. Oke, Gongxi. Lu Linlin dan Lu Lily menggembungkan pipi merah muda mereka dan meniup kertas nasi sebelum menggulungnya dengan hati-hati. Kami akan membingkainya untuk kamu. Kamu akan keluar lagi. Kamu harus menghabiskan waktu bersama gadis-gadis itu, nenek mengeluh ketika dia melihat bahwa Hao Ren akan pergi. Hao Ren tersenyum dan berkata, besok, sekolah memiliki acara klub. Nenek, datang dan kunjungi bersama ayah dan ibu. Baik. Apakah kamu anggota klub, Ren? Nenek bertanya. Klub kaligrafi yang aku buat, nenek, jawab Hao Ren. Ren, kamu mendirikan klub. Apakah klub itu seperti kelompok minat? Nenek bertanya dengan gembira. Ya, seperti itu, Hao Ren tersenyum. Karena mereka semua pergi ke sekolah besok, nenek akan ditinggal sendirian di rumah. Akan lebih baik jika dia pergi ke sekolah dan melihat acara tersebut. Kelompok minat. Lalu, tidak akan ada banyak orang. Bagus, aku akan mengambil kesempatan untuk mengunjungi Little Su, kata nenek. Dia belum pernah ke sekolah Hao Ren dan juga merindukan Su Han. Melihat nenek dengan semangat tinggi, Hao Ren menendang Little White yang telah bersembunyi di bawah meja. Sekarang dia telah mengirimkan pil eliksir ke Pulau Penglai, dia ingin memperdagangkan poin kontribusi untuk barang-barang di kuil Dewa Naga dan beristirahat. Setelah melarikan diri yang sempit dari Laut Iblis, ia berharap bahwa ia dapat menukar beberapa barang bagus yang akan menjadikan petualangannya yang berbahaya bermanfaat. Little White keluar dari bawah meja dan berlari ke pintu bersama Hao Ren. Bang! Setelah berjalan beberapa langkah, Hao Ren menciptakan formasi arai, dan Little White berubah menjadi bentuk singa salju. Dia pikir akan lebih baik untuk tidak menggunakan jepit rambut emas ungu untuk melakukan perjalanan ke kuil Dewa Naga. Selain itu, dia ingin Little White berolahraga karena malas. Setelah mencapai level 4, Little White telah tumbuh lebih besar, dan kecepatannya lebih cepat. Hao Ren memukul pantatnya dengan energi pedang, mendesaknya untuk terbang lebih cepat. Little White menggerutu. Terdengar seperti perasaan terluka. Jangan memalsukannya. Kamu adalah binatang iblis level 4 sekarang, tapi kamu masih sangat malas. Di sini, aku memberimu hadiah. Hao Ren menepuk kepalanya dengan kepalan. Kemudian, ketika itu mulai terbang dengan sungguh-sungguh, dia mengeluarkan manik-manik merah dari kalungnya. Manik seukuran kepalan tangan itu tampak seperti bola kristal dengan cahaya merah gelap dan esensi iblis yang kuat. Itu adalah inti iblis dari binatang iblis level 10. Dalam pelarian sempit dari Laut Setan, Hao Ren bukannya tanpa imbalan. Ketika Raja Iblis Besar bertarung satu sama lain, mereka telah membunuh banyak setan level 10, dan Hao Ren telah mengumpulkan beberapa inti iblis yang mengambang di laut. Ini adalah inti iblis dari binatang iblis level 10 dan karenanya berada di bawah perhatian Raja Iblis Besar. Namun, bagi para pembudidaya biasa, mereka adalah bahan yang sangat berharga. Hao Ren merasa kasihan bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mengumpulkan inti iblis dari Raja Iblis Kecil yang telah meninggal dalam pertempuran. Ketika Raja Iblis Kecil dengan kipas emas itu terbunuh oleh pesan Ren Hao dan baut petir, inti iblis itu jatuh ke laut. Jika Hao Ren cepat, dia bisa mengambilnya dengan energi pedangnya. Namun, dengan dua Raja Iblis Kecil yang mengejarnya, Hao Ren tidak punya waktu untuk mengumpulkan inti iblis ini, meninggalkan inti berharga ini ke binatang iblis level 10 di bawah laut. Tentu saja, mereka harus berjuang keras untuk itu. Namun, ketika empat Raja Iblis Besar bertempur di langit tinggi, Hao Ren telah mengambil kesempatan untuk mengumpulkan 6 inti setan. Inti iblis dari binatang iblis level 10 bisa menjual setidaknya 100.000 batu roh di pasar gelap di Fifth Heaven. Hao Ren telah mengumpulkan 6 dari mereka. Karena situasinya yang berbahaya, Hao Ren hanya mengambil inti setan dari binatang iblis mati di dekat kapal emas. Faktanya, setidaknya ratusan monster iblis level 10 terbunuh. Ketika Little White melihat inti iblis ini, matanya menyala. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.